Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Good morning. Today we are going to talk about the part 2 of application letter that since we have launched about it in the last week. Okay, today we are going to talk about the structure of application letter, structurally explanation about the structure of the application letter itself. Jadi hari ini kita akan membahas tentang struktur dari surat lamaran kerja, lanjutan dari yang kemarin kita bahas, dimana kemarin kita bahas tentang pengertian, tujuan, dan strukturnya sendiri, dan bagaimana letak-letak dari masing-masing struktur tersebut, ya kan? Jadi hari ini kita akan membahas tentang the purpose, ya. Kita sudah bahas minggu lalu the purpose of the application letter, then the generic structure of the application letter, dan the language features of the application letter. The purpose of application letter itself we have discussed last week, but today we are going to talk about it deeper, and just for the repetition for you about the purpose of application letter itself. Nah, jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang tujuan dari surat lamaran kerja sendiri, tapi hari ini juga kita akan lebih memperdalam tentang tujuan itu, tujuan dari application letter itu, dari surat lamaran kerja, ya. Objectively, secara objektif sendiri, tujuan dari application letter itu adalah to attract the attention of an employer by showing your interest and well qualifications. Jadi, secara objektif, tujuan surat lamaran kerja itu sendiri adalah untuk menunjukkan bagaimana ketertarikan kamu, perhatian kamu terhadap lowongan kerja tersebut. Kita tunjukkan terhadap si perekrut pekerjaan dengan kita menunjukkan bagaimana kita tertarik dengan pekerjaan itu, dan kita menunjukkan di surat lamaran pekerjaan itu bahwa kita benar-benar adalah kandidat yang sangat cocok untuk pekerjaan tersebut. Nah, application letter itself also called as cover letter generally. Jadi secara umum juga application letter ini disebut dengan cover letter. Kenapa disebut dengan cover letter? Cover itu adalah depan, ya. Cover itu sampulnya. Jadi yang pertama kali dilihat ketika kamu melamar kerja selain CV, curriculum vitae, and etc. adalah yang pertama kali your application letter. So that is called as cover letter. Nah, jadi dia disebut sebagai cover letter karena itulah alasannya. Application letter kamu atau surat lamaran kerja kamu sebagai hal utama atau barang utama yang akan dilihat dari perekrut pekerjaan. Nah, cover letter itself include those things that are specific to obtaining your objective, convincing the reader to grant you an interview. Thus, you should be brief. Nah, since that your application letter as your cover letter that is the firstly seen by the employer, jadi karena application letter itu sendiri itu adalah sebagai cover letter lamaran kerja kamu, sebagai covernya, ya, sebagai yang pertama kali dilihat, maka seharusnya surat lamaran kerja kamu itu mengandung hal-hal yang langsung spesifik to the point, yang menunjukkan bagaimana kamu bisa meyakinkan
si perekrut pekerjaan atau si pembaca dengan kualifikasi kamu atau keahlian-keahlian kamu agar kamu sesuai dengan dan cocok dengan apa yang dicari mereka, dan mereka akan bisa memberikan kamu sebuah kesempatan untuk interview. Maka dari itu kamu harus singkat, tepat, padat ya untuk menulis surat lamaran kerja kamu. Jangan bertele-tele, karena kalau bertele-tele maka si perekrut pekerjaan akan semakin tidak yakin ya dengan apakah kamu cocok atau tidak untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Nah, maka dari itu, untuk menunjukkan kesingkatan, kepadatan dari surat lamaran kerja kamu, maka di dalam surat lamaran kamu, in your application letter, should only include these things. There are specific job title, a desired area of employment, source of job lead, educational background, work experiences, leadership activities, and special training. Nah, ini adalah hal-hal yang wajib dan mengisi surat lamaran kerja kamu. Jadi hal-hal yang lain yang di luar dari ini is not really matter to fill in your application letter. Jadi hal-hal yang di luar ini semua adalah tidak terlalu penting untuk kamu masukkan ke dalam surat lamaran kerja kamu. Untuk membuat surat lamaran kamu singkat, tepat, padat, dan langsung si perekrut pekerjaan tertarik dengan surat lamaran kerja kamu, maka kamu hanya surat lamaran kerja kamu only consists of these things, hanya terdiri dari hal-hal yang penting ini. Nah, dan the addressee is matter. Nah, addressee juga penting untuk kamu perhatikan sebagai tujuan surat lamaran pekerjaan kamu. Addressee itu adalah penerima lamaran kerja kamu atau penerima surat yang kamu kirimkan. Nah, so the addressee is to the person who is in charge of screening and hiring new employees. That person's name should be placed in the side heading and salutation of your application. It should also be included on the top line of your envelope. Nah, jadi addressee ini adalah prioritas, ya. Dia ibarat kamu ketika menjual sesuatu atau ketika kamu jualan. Nah, addressee ini adalah rajanya atau pelanggannya. Jadi kamu berusaha semaksimal mungkin bagaimana kamu menarik perhatian dari pembelinya. Pembeli adalah raja, begitu ya. Jadi ibaratnya addressee ini atau the employer ini adalah a buyer, pembeli, dan kamu adalah penjualnya. Penjual apa? Kamu menjual jasa atau kualifikasi kamu, keahlian kamu, pengalaman kamu untuk mengisi lowongan kerja tersebut. Maka bagaimana caranya supaya si pembeli tertarik? Maka kamu menunjukkan keahlian atau kualifikasi yang sesuai dengan apa yang dicari si pembeli. Maka si addressee ini adalah priority, prioritas sekali. Jadi maka nama dari addressee ini, ya, orang yang kita tuju untuk membaca surat lamaran pekerjaan kita atau seorang Human Resource Development HRD, ya, disangkat HRD, biasanya itu adalah yang paling penting sebagai your addressee of your application letter. Dia akan ditempatkan di heading, ya, juga ditempatkan di salutation, heading address, ya, untuk alamat yang akan kita tuju. Di salutation juga menyebutkan nama belakang beliau, begitu ya. Misalnya, Dear Mr. Santo,
for example. Then also it should be included on the top line of your envelope. Jadi harus dimasukkan juga nama atau alamat tujuan kita itu, ya, si pembaca, di paling atas luar amplop yang kalian akan kirimkan surat lamaran kerjanya. Nah, then the generic structure. As we've learned and talked about the structure itself last week, that the application letter includes of this structure. There are a letterhead, the deadline, the inside address, salutation, the body of the letter, and the complimentary. We have learned about it before. So you can, if you forget about it all, you can repeat the video last week. Okay, then we can go to the language features of the application letter itself. The first language features of the application letter is using simple present tense. Nah, language features itu adalah unsur kebahasaan, ya, atau yang faktor atau sesuatu yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk menulis si surat lamaran ini. Bagaimana menyusun kata-katanya, menggunakan tenses apa, ya, itu adalah language features-nya. Nah, yang pertama sekali adalah menggunakan simple present tense. I'm sure that you all have known about those simple present tense, ya. Ini adalah tenses yang paling simple, yang paling pertama kali kamu pelajari di sekolah pastinya. Dimana simple present tense ini menggunakan verb one, ya. As you can see the examples here, please see my resume for additional information on my experience. I can be reached anytime via email at john@gmail.com. Nah, di sini menunjukkan kalau biasanya, pada umumnya, dan memang seharusnya the application should use simple present tense, because the time when you want to show your qualification of your self in that application letter to the addressee is that time when you write that application letter. Nah, jadi ketika kamu menulis surat lamaran pekerjaan kamu tersebut, of course itu sedang terjadi, sedang pada saat itu juga, ya kan? Of course you have to use present tense, ya, seperti penggunaan kata permohonan biasanya itu di closing seperti ini contohnya. Nih, please see my resume. Nah, for additional information on my experience. Nah, di sini kita memohon agar resume kita dilihat oleh si pembaca, begitu kan? Of course it should be used simple present tense, ya kan? Nah, ketika kita memaparkan kualifikasi kita, of course kualifikasi itu sedang ada saat ini, sedang terjadi pada saat kita menulis surat lamaran pekerjaan itu. Of course kita juga harus menggunakan simple present tense, ya kan, karena sedang terjadi pada saat kita menulis itu. Nah, the next is simple future tense. Nah, jadi yang kedua itu ternyata application letter ini bisa menggunakan simple future tense juga. Simple future tense adalah tenses yang menunjukkan sesuatu akan terjadi, begitulah ya, akan. Nah, itu kata kuncinya, akan. Nah, here is this example of the line in the application letter. I believe that my strong technical experience and education will make me a very competitive candidate for this position. Nah, di sini dia memberikan sebuah garansi kalau dia yakin dan percaya bagaimana pengalamannya dan riwayat pendidikannya akan membuat dia sangat cocok
untuk mengisi posisi tersebut. Nah, di sini pasti kita membutuhkan akan, ya kan? Akan. Maka inilah yang menunjukkan kalau application letter itu membutuhkan simple future tense untuk digunakan. Nah, ketika kamu ingin menunjukkan bagaimana kamu memberikan jawaban terhadap apa yang dicari si pencari pekerja, ketika misalnya mereka membutuhkan seseorang yang berpengalaman di bidang sales misalnya. Nah, ketika kamu memiliki pengalaman 5 tahun di bidang sales, kamu of course punya well qualification of that job vacancy. Kamu punya kualifikasi yang bagus dan cocok untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Nah, of course kamu ingin menjamin bagaimana kamu akan mengisi pekerjaan tersebut, ya kan? Of course you need simple future tense to state it, untuk mengucapkan bagaimana kamu akan yakin untuk hal itu. Nah, begitu ya. Next, application letter itself is sometimes use simple past tense. Nah, biasanya juga simple past tense digunakan dalam surat lamar pekerjaan, dan memang jarang ya, tapi memang kita butuh menggunakan simple past tense. Kita lihat contohnya nih. I have the best experience in electronic goods since I was appointed as the technical leader for the team in AAC for 5 years. Nah, di sini menceritakan tentang bagaimana pengalaman pekerjaan kamu. Of course, it is the past. Ya, itu adalah masa lalu. Kamu menceritakan masa lalu, of course kamu menggunakan past tense. Sudah lewat. Nah, itu sebuah pengalaman yang sudah lewat, maka kamu membutuhkan past tense untuk mengungkapkannya, ya kan? Nah, ternyata application letter ini so special. Dia bisa menggunakan dia butuh menggunakan simple present tense at the certain situation. Nah, pada umumnya pasti seluruhnya itu menggunakan simple present tense. Pada saat khusus ketika kamu ingin menawarkan sesuatu yang akan kamu janjikan kepada si pencari kerja, of course you need to use simple future tense. Dan ketika kamu ingin menceritakan bagaimana pengalaman kamu sebelumnya bekerja di perusahaan lain sebagai referensi atau pendukung pengalaman pekerjaan kamu, of course kamu membutuhkan bercerita tentang yang sudah lewat kalau kamu bekerja dan berpengalaman di tempat atau perusahaan lain. Of course you need simple past tense to state it. Jadi kamu butuh simple future tense dan simple past tense at certain situation when you want to state something to support your application letter or your well qualification. Nah, jadi yang paling umum generally menggunakan simple present tense dan simple future tense and simple past tense ini digunakan in certain situations, ya. Nah, then the application letter use action verbs. What is action verbs? Of course, action. Action adalah tindakan atau aksi, ya. Kata kerja yang menunjukkan aksi. Nah, action verbs itu ada 3 jenisnya. Bisa dia physical action, bisa process action, and temporary action. Nah, contoh dari physical action itu dia melibatkan fisik, seperti walk. Walk, of course, kita melibatkan foot, ya kan? Our foot. Melibatkan kaki kita. Take, melibatkan our hand. Melibatkan put, melibatkan our hand juga. Maka dia termasuk kata kerja yang menunjukkan aksi yang membutuhkan fisik, ya. Itu termasuk ke dalam action verbs. Nah, juga ada process action. Dia menunjukkan bagaimana sebuah kata kerja itu menunjukkan proses, seperti manage, lead, and grow. Nah, contoh paling simpelnya grow. Grow itu juga adalah tumbuh.
tumbuh of course need the process, membutuhkan proses untuk tumbuh, ya kan? Maka proses action ini juga termasuk ke dalam action verbs. And the last is the temporary actions. Ini adalah aksi atau tindakan yang bersifat sementara, seperti misalnya knock, jump, and kick. Nah, misalnya knock, mengetuk pintu ya, mengetuk. Of course, itu adalah tindakan yang sementara. Ketika kamu mengetuk pintu, kamu akan mengetuk sebentar. Nah, that is the temporary action. And all of this belongs to action verbs, termasuk ke dalam action verbs. Nah, contohnya sendiri ke dalam pengaplikasian surat lamaran pekerjaan adalah ini. Contohnya, I am writing to apply for the programmer position advertised in Kompas News. Nah, di sini ada kata kerja apa? Writing. Writing, of course, membutuhkan fisik. Secara fisik, ya kan? Membutuhkan fisik. Need our hand. Membutuhkan tangan. Maka termasuk ke dalam action verbs, or specifically physical action, ya kan? Nah, itulah dia kenapa application letter ini membutuhkan action verbs, karena di dalam penjabaran atau pemaparan kualifikasi kamu untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut, kamu membutuhkan action. Kamu tidak membutuhkan kata-kata kerja yang bersifat tidak menunjukkan aksi, begitu ya. Jadi ketika kamu menggunakan action verbs menunjukkan aksi kamu di dalam itu, dalam surat lamaran pekerjaan kamu itu memberikan power atau kekuatan yang mensupport, yang mendukung bagaimana kamu sangat well qualifications lah untuk mengisi pekerjaan itu. Nah, I hope you understand as this far about the language features of application letter itself. Nah, to make you deeper understanding this certain material, this part, we can go to the examples. Nah, di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan, ya kan? Nah, dan we can analyze the structure and the language features of this application letter to make you deeper understanding about this material. So here kita pertama kali melihat di sini ada alamat pertama kali. Nah, kira-kira kamu bisa tebak tidak ini alamat siapa? Ya, ini alamat si pelamar pekerjaan, ya kan? Jadi ini adalah si alamat, misalnya contohnya kamu yang ingin melamar pekerjaan, maka ini adalah alamat kamu yang paling atas, yang disebut dengan the letterhead, ya, the letterhead. Nah, inilah yang disebut dengan kepala suratnya, ya, yang mengisi adalah alamat dan informasi si pengirim surat lamaran pekerjaan itu. Nah, di sini ada si Elizabeth Johnson yang mengirim surat lamaran itu, lengkap dengan alamatnya, lengkap dengan nomor teleponnya, lengkap dengan emailnya. Nah, next followed by the deadline. Ini adalah bagian deadline, ya. Nah, ini adalah bagian deadline atau baris tanggal. Nah, seperti yang Miss bilang minggu lalu, kamu bisa pilih British style atau American style, ya kan? Nah, dan di inside address. Nah, di sini adalah alamat dari si penerima surat lamaran pekerjaan kamu, ya kan? Di addressee yang akan membaca surat lamaran pekerjaan kamu. Di sini ada Mark Smith, the Human Resources Manager. Nah, di sini lengkap dengan alamatnya, ya. Nah, the next is so here's followed by salutation. Nah, dilanjutkan dengan salam, ya, salam hormat untuk si penerima surat atau si pembaca surat, Dear Mr. Smith. Nah, minggu lalu juga sudah menjelaskan tentang about salutation itself, ya kan?
The next is kita masuk the body of the paragraph. Here consists of 3 paragraphs. The body of the paragraph consists of 3 paragraphs. It is the first paragraph is. Nah, di sini menggunakan yang pertama di introductory paragraph, kita bisa lihat using simple past tense because dia membutuhkan untuk menjelaskan bagaimana pengalamannya bekerja sebagai coworker, ya kan? Dia menjelaskan bagaimana pengalaman pekerjaannya. Nah, lalu J. Lopez juga yang memberitahu dia bahwa tentang lowongan pekerjaan ini. Nah, ini adalah hal-hal yang sudah lewat, ya kan? Maka dia membutuhkan simple past tense untuk menunjukkan bagaimana cerita dia untuk mendapatkan sumber atau referensi dari lowongan pekerjaan tersebut. Nah, di bagian introductory paragraph inilah kita membutuhkan dari mana kita ceritakan dari mana kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut. Nah, itu penting, ya. Nah, in the body paragraph kita bisa lihat sebelumnya di first paragraph tadi ada told. Told itu juga termasuk ke dalam action verb, ya, karena membutuhkan physical action. Nah, ada juga ini produce adalah contoh action verb juga sebagai process action, ya kan? Nah, juga di sini ada kita temukan case, ya kan? Ada simple perfect juga menunjukkan simple present perfect ini, ya, menunjukkan kalau dia sudah bekerja di beberapa perusahaan, ya kan, untuk menunjukkan bagaimana dia berpengalaman dalam bidangnya, begitu, ya kan. Nah, work ini juga sebagai contoh action verb. Lalu I realize the opportunity to wear many hats and work. Di sini juga ada nih past tense, menggunakan past tense. I saved my employer $1,000. Ini dia menceritakan bagaimana juga pengalamannya. Dan I also learned. Learned juga adalah contoh action verb, ya kan? Web design, timesheet coding, perfected my Excel skills. Nah, di sini dia menceritakan bagaimana pengalaman pekerjaannya di perusahaan-perusahaan sebelumnya, maka dia membutuhkan untuk menggunakan simple past tense yang sudah lewat untuk menunjukkan bagaimana pengalaman dia untuk mengisi kualifikasi lowongan pekerjaan tersebut, ya kan? Nah, juga di sini ada I've attached my resume for your consideration and hope to speak with you soon about your needs for the role. Nah, di sini dia ada menggunakan simple present tense, hope to speak. Speak adalah contoh action verb, ya kan? Lalu ada juga masih menggunakan simple present perfect. Dia sudah melampirkan CV dia atau kurikulum vitae, disebut juga resume dia. Lalu, nah, itu adalah analisis kita tentang language features-nya dengan cepat, ya. Lalu ditutup dengan complementary as I have explained to you last week. Okay, dears, that's all our material today. I hope you understand about this because this is the very simple explanation about the application letter itself. So if you have any question or any you don't understand, please ask me as usual. So see you to the next lesson and see you to the next meetings. See you, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.